Kembali lagi bersama kami di Gibran Day. Lagi-lagi soal ijazah. Nah, kali ini apakah benar Roy Panci sudah ditahan secara diam-diam dan tentunya ini membuat Subhan ikut ciut yang dengan nyelenehnya menggugat ijazah Mas Wapres kita. Ini tentunya akan semakin menjadikan sebuah tensi yang sangat-sangat panas dan kaum pembenci seperti mendapatkan asupan baru dari gugatan nyeleneh tersebut, tetapi mereka berpikirnya ini adalah gugatan yang sangat-sangat akan menentukan arah bangsa. Kemudian rekan-rekan kita akan melihat bagaimana Tifa CS seolah ikut histeris karena seperti yang kita ketahui bahwa soal perkara skandal tudingan ijazah ini sudah menemui dan memasuki fase akhir. Fase yang dimana gugatan balik dari Pak Jokowi ternyata tidak dicabut dan tentu saja terus bergulir prosesnya. Maka dari itu, Bareskrim Mabes Polri melalui uji lab forensik sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli. Kemudian tak cuma itu, UGM pun sudah mengkonfirmasi asli dan tentunya mereka-mereka yang menuding palsu, yang menyuarakan kepalsuan dan melakukan penghasutan agar percaya terhadap doktrin-doktrin mereka tentunya selangkah lagi dan bahkan sepertinya sangat-sangat di ujung tanduk untuk menjadi tersangka. Nah, ayo deh kita kaji bersama-sama. Kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional. Kalau di dalam agama itu, ya binatang yang disamakan dengan manusia hina. Mereka punya hati, tetapi tidak bernurani. Mereka punya mata, tapi tidak mau melihat kebenaran. Mereka punya telinga, tapi tidak mau mendengar yang benar. Itu adalah sehina-hina manusia sebenarnya. Nah, oleh sebab itu sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal ijazah. Kita sudah tahu lah kesimpulannya. Kalau kita punya rasionalitas sudah tahu. Bung Roy bilang vonis itu tidak bisa diatur dengan restorasi justice itu salah karena Undang-Undang 1 2023 itu karena satu lagi soal daluarsa itu RJ itu satu lagi ini saya kutip pendapatnya Prof Mahfud MD membantah kalau soal daluarsa. Masa daluarsa penuntutan itu 12 tahun dan masa eksekusi 16 tahun. Ini baru 6 tahun masuk. Ini kata Prof Mahfud MD loh. Kalau Bang David mau jawab itu Prof Mahfud itu. Saya nggak berpretensi. Terus saya nggak berpretensi pada pendapat Prof Mahfud, tetapi saya bukan rujukan saya adalah KUHP. Saya ambil pakar hukum aja. Rujukan saya di KUHP pasal 84 itu jelas ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu masa 2 tahun daluarsa, masa 5 tahun daluarsa. Soal jelas betul ini. Jelas betul. Oke, tapi ini kan putusannya sudah inkrah. Sekarang saya mau minta singkat aja karena kan udah pasti beda nih dua pendapatnya dan harus ada landasan hukumnya. Karena sekarang orang tuh lihat bagaimana penerapan hukumnya. Apa yang harus dilakukan dalam kasus ini? Dieksekusi langsung atau tidak, Bung David? Saya bilang singkat saja dengan Bung Roy. Ini kembali beberapa menit yang lalu kembali kepada lembaga hukum, bagaimana interpretasi daripada aparatur hukum terhadap aturan-aturan main hukum di Republik ini. Kalau mereka rujukannya memperkuat bahwa itu harus dieksekusi, monggo silakan. Tetapi kalau mereka sadar bahwa di situ ada juga hal-hal yang mereka misalnya menunda keputusan mereka, itu kan kembali. Nah, kita ini hanya membangun opini terhadap pemahaman dan interpretasi hukum kita terhadap KUHP dan terhadap restorasi justice. Itu yang harus kita pahami secara bersama sehingga nggak ada. Kalau Bung Roy singkat. Roy menegaskan kita tidak hanya mengkritik yang sudah tidak menjabat, yang menjabat pun nggak ini gitu loh. Mereka berani gitu. Jadi di tengah kebuntuan ya, ini secara psikologis ya, di tengah kebuntuan, di tengah tidak ada jalan lain, yang lahir itu kan memang keberanian yang cenderung kenekatan. Nah, kenekatan itu sudah tidak lagi berpikir rasionalitas itu. Kenekatan itu sudah berpikirnya bagaimana caranya bertahan hidup. Bagaimana caranya melepaskan dari jerat yang dia bikin sendiri. Dan pada posisi itulah Roy Suryo CS sekarang itu. Jadi bagaimana caranya dia bisa melepaskan diri dari jerat hukum yang dia buat sendiri, yang sekarang dia sulit juga untuk membantah fakta-fakta yang dalam proses hukumnya nanti juga bisa kita lihat. Nah, kalau kita kan melihatnya begini, ini sudah berjalan, prosesnya sudah baik sekali. Kalaupun nanti memang sudah masuk penyidikan, sudah ada tersangkanya, silakan hadir, dibuktikan di pengadilan. Institusi apa lagi mau dipercaya kalau misalnya hampir semua institusi nggak dipercaya? Kayak misalnya proses ijazah. Kedua orang ini, beliau-beliau ya, Pak Jokowi, Mas Gibran, semua sudah melewati proses itu. Mau itu KPU dan lain sebagainya. Itu kan institusi negara yang kita sebagai warga negara yang baik
ketika bersepakat bernegara harusnya juga setuju dan percaya pada apa yang dihasilkan oleh institusi negara. Nah kalau ini kan seolah-olah bahwa apa yang menjadi benaknya Roy Suryo CS itu benar. Kalau misalnya tidak dibenarkan, dia tetap melawan bahwa itu suatu kebenaran. Ini kan yang menurut saya kebohongan yang diulang-ulang sehingga mempengaruhi publik gitu, mempengaruhi publik jadi terbelah, yang tadinya juga yakin nggak yakin jadi menjadi suatu kebenaran ini. Ini yang menurut saya, ini yang akhirnya tidak hanya sesat. Ini jahat, ini cara berpikirnya jahat, cara juga bagaimana mempengaruhi psikologis masanya jahat, karena memang dasarnya kebohongan. Kalau dasarnya kebenaran, ini nggak kayak gini caranya nih. Mas Roy punya bukti apa saja untuk membuktikan bahwa ijazah Mas Wapres itu bermasalah? Iya, gini. Jadi gini, Mbak. Jadi tidak ada kebohongan di kami. Ada banyak, nggak usah bilang nggak ada kebohongan di kami. Sudah beberapa kali juga kita debat soal skripsi, soal apa juga banyak kebohongan di situ gitu loh. Gitu loh. Jangan juga bilang tidak ada kebohongan di kami, banyak kebohongan. Penyetaraan ijazah gitu loh. Yang itu dari UTS, University Technology of Sydney, itu ternyata setara dengan SMK. Ya, UTS itu menyelenggarakan program namanya INSERS. INSERS itu kayak matrikulasi gitu loh. Dan itu sempat ditulis dalam CV-nya, dalam kurikulum vitae-nya Gibran dulu, itu S2. Ya, itu ada buktinya semua kita kumpulkan, dan ternyata dia sekarang nggak ngakuin itu. Dan itu dianggap sebagai sebuah SMK, grade level 12. Lah kok bisa universitas kok disetarakan SMK? Ayo nanti kita buka. Jadi kalau yang itu orang bohong, lebih jahat mana? Orang yang pakai ijazah palsu, atau yang kami yang dengan penelitian itu membuka tabir keburukan atau kebohongan dari seorang yang sekarang lagi menjabat. Itu aja. Ayo kita buktikan semua. Kita berani buka semua kan nanti. Ya, semua ijazahnya jangan merasa paling benar dan paling bersih gitu loh. Ada. Jangan merasa paling benar, paling bersih. Hampir satu republik ini tahu juga kelakuan Roy Suryo setelah tidak menjabat menteri, kan begitu loh. Jadi sudahlah. Jangan juga merasa benar, jangan rusak merasa suci, tapi banyak juga kelakuan-kelakuan yang sebenarnya memalukan secara publik gitu. Gitu loh. Jadi maksud saya kalau bicara soal kebenaran, bicara soal moral siapa yang bisa dipertanyakan kalau bukan moral diri sendiri gitu. Gitu loh. Gitu loh. Makanya kalau ada, ya saya nggak tega ya, cuma ya. Kalau kita udah lihat. Cuma kita satu republik tahulah siapa Roy Suryo dan bagaimana kelakuannya kan. Jadi mana bisa dipercaya kalau kelakuannya sudah diketahui publik, Mas? Nggak bisa lah. Gitu loh. Orang barang negara jadi bawa pulang kok kan gitu loh. Jadi sudah lah kan gitu loh. Paling tepatnya sih kayaknya memang kita tunggu putusan pengadilan. Proses pengadilan, bukan bangun opini. Karena kalau bicara moral nggak saya pertanyaan ke Mas Roy. Mas Roy, kalau misalnya ini terkait dengan ijazah Jokowi kan sudah masuk ke lingkaran hukum begitu pengadilan. Nah kalau sampai tidak terbukti ini kan bisa menjurus ke fitnah. Anda sudah siap tentang itu, Mas Roy? Sudah nggak ada pilihan, Mbak, bukan ya, soal siap. Artinya nanti semua insya Allah akan kita buktikan ya, gitu. Kalaupun nanti misalnya itu harus sampai ke level pengadilan, ayo, gitu loh. Jadi jelas betul nanti. Dan ini lagi-lagi ya. Jangan kemudian akan pakai jurus-jurus yang sama. Udah kuno tuh jurusnya. Kita punya bukti ilmiah soal ijazah diserang dengan pencemaran nama baik. Ya, emang namanya baik. Sekali lagi saya ulang. Emang nama Om Roy Suryo juga baik kan? Enggak juga. Jangan juga merasa namanya baik loh. Mas Roy, jangan juga merasa namanya baik loh. Ijazahnya dan itu kita ntar netizen banyak yang bicara loh soal nama baik Roy Suryo itu. Tapi Mas Roy yakin ya, Mas Roy CS yakin bahwa sudah mengantongi bukti-bukti terkait dengan persoalan ijazah dari Pak Jokowi maupun juga Mas Gibran ya. Kami pegang semua itu yang katanya itu. Dan Anda yakin dengan hasil putusan pengadilan tidak khawatir sama sekali gitu ya Mas Roy? Oke. Ya harus semua harus kita bongkar nanti dan semua ada buktinya. Mau itu yang modern itu yang namanya MBIS atau itu ijazah yang dari Bradford yang katanya Bradford tapi ternyata itu salah beli ya, atau dari UTS yang ternyata hanya diserahkan menjadi ijazah selevel SMK. Itu lebih parah lagi nih dari Jokowi ini. Iya, lebih parah lagi dari Suryo lah. Lebih parah dari Jokowi kata Mas Roy. Kan? Orang kalau curiga biasanya ada pemantiknya. Singkat aja tapi. Iya, saya singkat aja. Ini udah lebih dari satu kali Roy Suryo bicara soal emang namanya baik gitu loh.
emang namanya Roy Suryo juga baik gitu. Semua satu republik juga tahu bagaimana tingkah laku Roy Suryo. Nggak usah pribadi. Enggak, kau. bukan pribadi, Oke. bukan pribadi. Ketika bicara soal itu menyangkut Kan soal dikasih pejabat publik sini. itu tidak pribadi. Tapi semua juga orang Iyalah. tahu bagaimana Yang jelas pertanggungjawaban kalian publik punya Roy Suryo setelah pengalaman menjadi yang menteri kan biasa. begitu Itu loh. aja. Kita semua tahu. Secara ilmiah aja, Makanya kalau jangan kita- singgung-singgung soal nama kita baik. bicara Menurut saya nama Roy Suryo juga tidak baik, jauh tidak baik dibanding yang lain. Iya itu, Gitu nggak loh. usah minum kamu. Bukan pribadi itu. Ya kan, Itu bukan pribadi ya. Oke, Gitu. baik, kita fokus di kasus ini. Iya, tapi maksud saya jangan seakan-akan diri kita ini merasa benar, merasa suci, padahal secara hukum itu belum juga bisa dibuktikan dalam Oke. prosesnya gitu. Oke, baik. Tapi dari tim Mas Roy yakin ya bisa Pak Roy Suryo mengatakan bahwa driver ojek online yang kemarin datang menemui Pak Wapres itu bukan driver yang asli, itu driver jadi-jadian. Ya memang Pak Roy Suryo itu peneliti yang sangat handal, sangat hebat ya. Dia bisa menilai driver ojol itu dari sepatu, dari jaket. Dia langsung bisa memastikan bahwa itu driver abal-abal ya. Ya, jadi intinya kita driver ojek online itu nggak mungkin kita pakai sepatu bagus, pakai jaket yang bersih. Itu nggak mungkin menurut dia. Nama baik, fitnah itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Tapi di dalam hal ini dua-duanya itu terfulfill. Kenapa? Karena yang dituduhkan itu kepada Pak Jokowi adalah tindak pidana. Yang dituduhkan kan memalsukan ijazah. Aslinya nggak punya ijazah, tapi dia punya ijazah, itu tindak pidana. Artinya itu sudah persyaratan absolut untuk orang merasa tercemar dan untuk orang merasa difitnah itu sudah terlengkapi. Sistem pembuktian kita itu minimal untuk mentersangkakan orang dan memidanakan orang itu jumlah alat buktinya 2. Nah, berdasarkan yang sudah kita ketahui, alat buktinya ini sudah lebih dari 2 dan bahkan banyak, saya yakin. Ya karena ada tadi ya foto, lab for, keterangan dari UGM itu sudah lebih dari 2. Apakah pihak Roy Suryo CS bisa melawan ini? Apakah dia mempunyai bukti pamungkas gitu ya? Yang tadi kita bicarakan, kan dia sedang distancing, memberikan jarak, mau mengatakan, itu kebenaran yang dibuat-buat oleh alat negara. Saya punya kebenaran aslinya. Nah, klaim ini didukung nggak dengan bukti? Ada tidak yang bukti saksi? Tadi pintu masuknya tadi mungkin skripsi, makanya dia sedang menggoreng itu soal skripsi. Saya lulusan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 45 Jakarta. Jurusan saya Fakultas Hukum dengan penjurusan lagi adalah Hukum Internasional. Boleh nanti dicek ijazah aslinya saya oleh Mas Roy Suryo. Ada, ya kan? Terus kedua, saya pernah berprofesi sebagai advokat. Ada kok. Boleh saya tunjukin? Boleh, silakan. KTA-nya. Itu terakhir itu tahun 2012. Itu palsu nggak Pak tuh? Di Peradi. Oh. Jadi wajar kalau saya punya public speaking. Baik. Baik. Ya. Oh, itu ada kartu tanda. Oh. Peradi tahun 2012 sudah berakhir dan tidak saya perpanjang. Oke. Jadi untuk public speaking saya rasa ya memang bidang saya. Iya. Gitu. Karena Kok dipermasalahkan? Itu kan. Oke. Jadi sangat lucu. Mengenai jaket, saya bilang tadi, saya punya jaket 6. Minggu sekali saya pasti ganti untuk on-beat. Jadi kalau kita pakai jaket lusuh, narik aja nih Mbak, pakai jaket lusuh. Ya kan, komplit customer pasti ada. Apalagi kita dipanggil oleh seorang pejabat, etikanya seperti apa. Iya. Itu yang paling penting. Ya kan, mengenai sepatu, katanya sepatunya ojol mahal. Memang kita nggak boleh beli barang-barang branded. Ini sepatu yang dimaksud? Iya, mungkin ini. Dan ini juga hadiah dari kakak saya ketika lebaran Itu asli nggak Pak kemarin. sepatunya? Ini aslinya sepatunya? Asli, Skechers loh. Oh. Ya kan? Dan ini kakak saya yang beliin Mbak pas lebaran kemarin. Kenapa ini jadi satu permasalahan? Kalau ojol ini pakai barang-barang branded. Saya pakai jam tangan. Casio saya beli 1 juta. Apa ini jadi masalah bagi mereka? Iya kan? Iya. Jadi seolah-olah ojol ini adalah kaum terpinggirkan, kaum yang paling kelas bawah, tidak berhak menggunakan kata-kata intelektualitas, tidak berhak menggunakan barang-barang branded, ya kan? Iya. Untuk mengenaskan kalau mereka mempunyai pikiran seperti itu. Betul.
Baik rekan-rekan, memang sangat-sangat menarik kalau kita berbicara perkembangan soal skandal tudingan ijazah. Karena pada saat ini tidak cuma Pak Jokowi, adapun gugatan kepada Wapres Gibran memang berkenaan langsung dengan latar belakang pendidikan. Ini bedanya Wapres Gibran ini dipermasalahkan karena pendidikannya yang ditempuh di luar negeri yang sang penggugat berpikir bahwasanya ini tidak sah. Padahal kan sudah semuanya beres, semuanya sudah dihandle oleh KPU, bahwasanya verifikasi dokumen sudah dilaksanakan. Maka dari itu tudingan ataupun gugatan ijazah Wapres Gibran ini sangat-sangat nyeleneh. Kalau kita gugatan Roy Suryo CS misalnya soal tudingan ijazah palsu itu sudah sangat nyeleneh, ini lebih nyeleneh lagi rekan-rekan. Maka dari itu saya berpikir tudingan-tudingan ataupun gugatan-gugatan ijazah ini sebenarnya tidak menyasar ijazahnya betul-betul. Itu tidak ada urusan sama sekali sebenarnya. Tetapi apa yang dipermasalahkan dan apa yang dicari oleh mereka? Sorotan, exposure. Mereka mendapatkan sorotan-sorotan, mereka mendapatkan perhatian dari banyak media yang kemudian diciptakanlah framing-framing yang memang guna untuk menyerang kredibilitas Pak Jokowi maupun Wapres Gibran Raka Buming Raka.